Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Amal Araf, nomor 2306051010099. Di sini saya akan mensimulasikan ujian akhir semester jaringan komputer teori, yaitu mengaitkan VM ke GNS3 dari code. Baik, langsung saja kita buka VM Box dulu. Kita clone mikrotiknya, kita beri nama mikrotik koas. Lalu kita full clone, kemudian kita clone juga Lubuntu. kita kita tunggu kita tunggu cloning dari Ubuntu selesai terlebih dahulu. Sabar. Baik, sebelum kita run, kita setting dulu di sini. Kita gunakan NAT untuk mengambil internet dari komputer kita, WiFi komputer kita, yaitu di sini, WiFi rumah. Kemudian adapter satunya kita ganti NAT, lalu adapter duanya kita ganti dengan host only adapter. Adapter 3, adapter 4 jangan di enable. Lalu kita oke. Kita run terlebih dahulu. Winbox. Kita connect. Lalu di sini yang perlu kita connect hotspot. Ketahui adalah ini. Yang ada trafficnya dia adalah host only adapter. Maka ini kita ganti host only adapter.
Lalu yang ini kita ganti ether internet. Baik, langkah selanjutnya adalah kita ganti namanya, jangan MikroTik Master, sesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu MikroTik UAS. Kita ganti dengan MikroTik UAS. Baik, pakai oke. Di sini kita shutdown terlebih dahulu sistem, shutdown, yes. Kita tutup VM boxnya, lalu kita buat GNS3 run as administrator. Kita tunggu localhostnya terlebih dahulu. Kita ketik UAS, nama file projectnya, kita oke. Di sini yang perlu kita tambahkan adalah UAS, kita klik finish. Lalu di MikroTik UAS ini setelah MikroTik UAS ada Lubuntu untuk lantai 1, lalu Lubuntu untuk lantai 2. Di sini kita edit. Nah, untuk MikroTik UAS-nya kita tambah adapternya. Jadi di sini adapter 1 Ethernet 0 ini adalah host only adapter. Maka yang kedua adalah internet, yang ketiga 4 kita sampai 4 adapter dulu saja, kalau kurang nanti kita tambah ya. Kemudian sudah selesai ya, kita klik play. Oke, kita exit. Maka selanjutnya adalah buat topologinya. Pertama adalah kita taruh MikroTik UAS ya, MikroTik UAS di tengah-tengah, lalu Lubuntu lantai 1. Lantai 1 saya taruh di bawah. Kemudian Lubuntu lantai 2 saya taruh di atas. Kemudian kita butuh switch 2. Astagfirullah. Oke. Lalu di sini butuh yang namanya VPCS ya, di lantai 1. Saya beri tanda saja biar enak. Ini adalah lantai 1.
Lalu yang di sini adalah lantai 2 ya. Beri sekat. Beri sekat untuk membedakan mana lantai 1 mana lantai 2 ya. Ini lantai 2 dan yang ini adalah lantai 1. Kemudian di sini kita VPCS. VPCS-nya adalah lantai 1. Saya NIM terakhirnya adalah 9, artinya 10. Ada 10 komputer. Lalu saya jelaskan tabel subnetting yang saya buat adalah ini. Saya menekan CIDR 28 karena itulah yang paling memenuhi dengan subnet max 255.255.255.240 dengan subnetting network address 192.168.10.0. broadcastnya adalah 192.168.10.15 dengan IP valid antara 1 hingga 14. Begitu juga di lantai 2 nya, cuman beda dia adalah 192.168.11. Kalau yang di lantai 1 192.168.10. Oke, selanjutnya adalah kita buat di sini sebanyak 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6. Kemudian di lantai 2 ada 11 PC. 1 2 3 4 5 6 7 10 11. Sini dan di sini. Sini, 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 di sini, di sini. Lalu ini ada di sini. Atau mungkin bisa di sini. Switchnya saya konfigur agar banyak ya, karena banyak banget. Kita banyakin aja biar nggak kurang, takut kurang, nggak tahu berapa. Kita apply aja pokoknya. Di switch juga apply. Baik, kita hubungkan ya. Kita hubungkan ke switch ya. Untuk lantai 1 saya akan menggunakan Ether
L1 berarti sebentar kita lihat box nanti dulu saja guys, gampang di sini nanti. Kalau ini ya, ini adalah host only, ini adalah NAT. Kita gunakan Ether 2 tuh. Ether 2 mungkin di lantai 1 saja ya, biar nanti nggak kebalik aku ini ya. Oke, lalu sini Ether 3 ya, Ether 3 lantai 2. Ingat-ingat jangan sampai lupa karena nanti akan berpengaruh ya. Kemudian dari ini masuk ke sini satu, kemudian masukin sini, ini juga masukin sini, ini juga masukin sini, masukin sini, ini juga masukin sini, ini juga masukin sini, ini masukin sini, ini juga masukin sini. Baik, dilanjut yang ini. Ini semua sudah binding semua. Sekarang kita run ya, starting Ultiface. Kita tunggu sampai hijau semuanya.
sudah nyala semuanya. Artinya kita lanjut ke tahap berikutnya adalah konfigurasinya ya. Baik, kita akan lanjut ke Winbox. Kita refresh ya. Nah, di sini ada mikrotik UAS, kita connect dengan MAC address. Sini gini ya, router 1, router 2, zonely. Dan di sini ada ini ada Ethernet 2, ada Ethernet 3. Nanti di sini Ether 2-nya sebagai lantai 1, Ether 3-nya di sini sebagai lantai 2. Baik, di sini saya ganti saja lantai 1, apply. Ini lantai 2. Oke. Selanjutnya adalah kita buat IP DHCP client. Artinya DHCP client ini kita berikan internet terlebih dahulu. Tetapi klien itu tidak bisa tidak bisa mengakses internet. Hanya kita beri internet, tapi dia tidak bisa berinternet. Ini fungsi dari DHCP client, memberikan internet. Ether 1 internet, USB TNS, USB NTP. Nah, kita apply, kita klik OK. Statusnya pon ya. Kemudian setelah IP DHCP client, kita mengarah ke IP kita hidupkan NAT ya, agar kita bisa mendapatkan jaringan WiFi kita di sini. Nah, WiFi-nya ini WiFi Telkom ya. Kemudian IndiHome Telkom. Kita klik NAT ya. Di general SRC NAT, lalu kita pilih out interface-nya adalah internet ya. Out interface-nya internet, SRC NAT, lalu action-nya adalah mask Buaradi. Lalu kita klik apply. Lalu setelah itu kita baru buat yang namanya DNS-nya ya. Kita berikan DNS 8888, lalu di bawahnya sebagai 8844 low remote request, kita apply, kita klik OK. Kita cek terlebih dahulu di new terminal, lalu kita Ctrl C, kita ping google.com. Apa kita sudah nyambung DNS-nya? Oke, sudah nyambung ya. Akan lanjut ke tahap berikutnya adalah kita buat DHCP server. Agar dia itu mendapatkan IP secara otomatis dan juga dia akhirnya bisa mengakses internet, bisa berinternetan. DHCP server, kita DHCP setup, kita setup
tadi lantai 1 ya, kita next. DHCP address nya adalah 192.168. Oh iya, sorry, saya belum menambahkan addresses ya, IP addresses terlebih dahulu. Kita tambahkan di sini 192.168.9 ya, 9 ya, 10 10 1. Kita klik lantai 1, kita apply. Maka kita memberi IP buat orang yang ada di lantai 1 itu ini jaringannya. Ada yang salah ya? Sorry, IDR 28. Kita klik apply. Dan plus 192.168.9.10.11.1 CIDR 28. Kita jangan klik apply terlebih dahulu, kita ke lantai 3, klik apply. Kalau kita klik OK, baru kita buat yang namanya IP DHCP server. Kita DHCP setup, kita setup lantai satunya terlebih dahulu ya, dengan DHCP address-nya ini, gateway-nya IP MikroTik itu sendiri untuk DHCP-nya, lalu address to give out-nya juga pool-nya itu dari 2 hingga 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cukup lah ya. Kemudian next. Di sini untuk DNS servernya kita ganti ya. Kita ganti tadi 192.168.10.1 ya. 192.168.10.1. Next, list time-nya enggak usah. Maka di sini kita bisa lihat ya, sama gateway dengan DNS servernya. Tadi juga sudah kita atur DNS-nya juga kan di sini. Jadi dia bisa lah 192.168 ini dia bisa ngarah ke DNS-nya. Kemudian kita tambah lagi, jangan kita tambah, tapi di DHCP kita DHCP setup, baru ke lantai 2 ya sekarang. Kita next 192.11.10 CIDR 28, next. Oke. Nah, ini kamu ganti 11 ya. Kita next. Oke. Nah, setelah ini langkah terakhir adalah kita buat IP hotspot ya. IP hotspot. Nah, di sini kita buat sebuah server hotspot setup ya. Hotspot setup, kita berikan hotspot buat orang-orang yang ada di lantai 1, yaitu 2 lantai 1, 92.168 CIDR 28 Masquerade dan network. Next. Ini adalah poolnya. Kemudian next, kita next, kita next. Kita next. DNS name-nya kita buat lantai 1.com. Kita next. Kita next dan tersetup. Maka lanjut ke lantai 2, kita beri hotspot ke lantai 2. Kita next, kita next, kita next, kita next. Sorry, cancel.
cancel malah balik. 3 next nun next lantai2.com. back udah benar ya 11. Udah benar. Dan next lantai2.com. next. Baik, kemudian ke server profil ya. Di sini kita tambahkan user ya, user per ininya. Server profilnya untuk lantai 1 kita beri nama Adrian. Ada Adrian, passwordnya adalah 1 gitu aja. Kita klik apply, lalu kita tambah untuk di lantai 2. Lantai 2 ini ada pemiliknya ya, CEO ya, CEO. Kita klik apply, lalu untuk membatasi bandwidthnya per upload banding download 1 MB, kita bisa gunakan user profiles. Di default ini kita ganti rate limitnya 1M. Lalu kita klik apply. Oke. Dah, setup sudah selesai. Maka selanjutnya adalah kita menuju ke Lubuntu. Ke Lubuntu ini, maka di Lubuntu ini berdasarkan topologi yang kita buat, dia akan berada di lantai 1 ya. Maka nanti IP DHCP yang kita dapat di 192.168.10. Maka kita klik ini, kita klik preference, kita klik advanced network configurations, wired connection 1. Di sini IPv4, di sini automatic DHCP, kita save. Sudah, kemudian kita restart. Oke, connection established. Kemudian kita buka browser. Sembari menunggu browser, kita buka yang namanya Q terminal untuk tahu IP kita mendapatkan IP apa. Kan sudah DHCP server, artinya otomatis ya. Di endpost kita mendapatkan IP ya, Rafli Buntu. Endpost kita mendapatkan IP ya, ini 192.168.10.14 ya. Maka kita minimize saja. Di sini kita harus login ya. Ya udah, kita open aja. Nah, ini ada internet hotspot loginnya ya. Nah, di sini namanya tadi adalah Adrian ya. Adrian Jabang Bayi. Adrian. Kemudian di sini adalah 1 ya passwordnya. Kita connect. Baik. Di sini kita sudah bisa internetan ya. Google manusia. Sudah bisa ya. Oh ya, untuk menampilkannya ya, lantai kita tadi menggunakan DNS lantai1.com ya. Nah, ini harian ini ya. Kita mendapat IP-nya kita dapat secara otomatis ya, 192.10.14. Kemudian di sini kita langsung gunakan speed test ya.
untuk uh, mendemonstrasikan bahwa kita sudah atur bandwidthnya itu antara upload dan download itu 1 MB MB ya, Mbps ya. Speed test. Kita lihat ya di sini. Ini di lantai 1 ya. Sesuai dengan topologi yang dibuat. Nanti di Ubuntu 2 ya di lantai 2 gitu aja. Kita buktikan di sini dulu. Kita tunggu ya. Masih loading. Ini ya, PT Telekomunikasi Telkom ya, punya IndiHome. Kita mulai. Di sini hasilnya harus di bawah 1 MB atau sama dengan 1 Mbps ya, karena sudah saya atur rate limitnya, bandwidthnya. Kita blok saja. Kita tunggu ya. Pembunggahan ya. Benar ya, dia di bawah 1 Mbps ya. Untuk lantai 1 sudah fix di Ubuntu-nya. Kemudian kita berada ke lantai 2, Ubuntu 2. Di sini kita akan setting dulu ya. Direct connection. Kita save automatic DHCP. Lalu kita langsung saja seperti biasa kita restart dulu. Kita segarkan dulu sinyalnya. Setelah itu kita masuk ke browser. Lalu kita akan disuruh login terlebih dahulu ya, sebelum internetan. Open network watching peak ya. Langsung ngarah ke lantai 2 ya. Di sini punyanya CEO. CEO punya di sini. Kita connect. Login ya. Di sini langsung aja kita tulis speed test. Udah.
Baik, kita mulai ya. Apakah di lantai 2 juga sama bandwidthnya? Kalau sama udah benar, di Lubuntunya. Lalu kita terapin bandwidthnya juga, kita batasinya juga benar. Langkah terakhir adalah kita buktiin bahwa IP-nya itu tersebar secara otomatis. Sistem yang akan memberikan IP ke PC, ke VPCS, ke komputer yang sudah kita setting, kita buat di topologi GNS3. Baik, sudah terdetek ya. Di sini unduhan dan unggahannya adalah di bawah 1 Mbps ya. Nah, baiklah, terakhir kita berikan IP secara otomatis di masing-masing VPCS yang sudah kita buat ya. Di VPCS 1 kita konsul ya, kita berikan IP, kita secara otomatis, maka Tiktura dia akan ke IP otomatisnya. Ini ya, dia dapat IP 10.13 ya, masih benar. Kemudian kita ping google.com. Ini resolve ya, sudah resolve. Kita Ctrl C saja. Lalu kita coba komunikasi antara dua lantai. Apakah di PC 1 ini bisa komunikasi dengan PC 11 di berbeda lantai? Kita lihat konsol. Ini harusnya adalah yang titik 11 ya, karena dia di lantai 2. Pura. Baik, kita coba ping 192.168 11 3 10 10 13. Ini ya, awalnya timeout tapi kemudian setelah itu ada yang ada TTL, ICMP, ini artinya dia sudah bisa lah ya, bisa ping 192.168 10.13. Kita coba lagi. Nah, yang tadi timeout dia sudah nggak timeout ya. Baik, sudah selesai. Jadi di lantai 1 dengan lantai 2 dia saling komunikasi. Untuk selanjutnya saya akan mendemokan saja bahwa ke 10 komputer dan ke 11 komputer
baik di lantai 1 dan lantai 2 ini dia bisa menerima IP secara otomatis. Saya demonstrasikan saja. Oke, mungkin ini ya untuk Ubuntu coba saya run ulang saja ya. Coba yang berat kita matikan dulu. Kita fokus di sini. Berarti ini. Yaudahlah, kita stop all device saja. Coba yang start. Bisa ya. Lalu yang di PC 4 kita start, kita konsol. Bisa ya. Tadi kan error, sekarang nggak error. Nah, sekarang kita hidupkan semuanya kembali. Beli. Stop all device. Oh, sudah stop all device ya. Kita start all device.
Kalau di konfigurasi udah benar ya, di Ubuntu juga udah benar kok. Artinya di sini juga harusnya sudah bisa. Lalu di sini coba kita, di sini adalah kita konsol. Semuanya mati semua. Itu saja, semuanya sudah bisa. Di Ubuntu juga sudah bisa semuanya. Login, bandwidth juga sudah benar. Lalu tadi juga sudah saya demokan beberapa belum error ya, sebelum connection upload. Ketika kita tuliskan IP DHCP, maka komputer itu langsung memberikan IP otomatis ya. Lalu komunikasi antar divisi antar juga bisa. Lalu komunikasi internet juga sudah bisa. Artinya bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.